Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'atsati akramin nabiyyin wa azizi maulud sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil muqaddasil mahmud li syafa'atil uzma wal hawdil mawrud. انصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد العالم من انتقل في الغرر الكريمة نور وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والإرفان من فلاق صبي على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب السميم والمجد الفخيم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومؤازرته ونصرته. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan mereka semua juriat yang kita hauli pada sore hari ini, yaitu juriatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Para alim ulama, guru-guru agama, utamanya kita muliakan sahibul majlis anak anda. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat, Pak Camat dan juga yang lainnya yang berhadir pada acara ini, mudah-mudahan ini bukti kita semua cinta akan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara muslimin rahimallah. Baiklah, akan ulun bacakan sekilas atau biografi dari manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang merupakan tadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliau inilah terlahir di antaranya adalah anak cucunya Rasul, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah. Dari Sayyidatuna Fatimah lah melahirkan Hasan dan Husain dan Muhsin, yang masyhur Hasan dan Husain. Nah, dari itulah berkembangnya, lahirnya para habaib, para syaraib, anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana-mana kita banyak menghauli para aulia, utamanya di kalangan para habaib. Maka kali ini kita menghauli datu dari mereka adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki. Beliau adalah salah seorang dari guru kita, Al-Habib Husain bin Alwi bin Akil. Beliau juga termasuk salah seorang guru dari gurunya, guru di Sekumpul. Beliau sangat dekat bersekumpul dengan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini. Jadi tepatlah haul kita, dan insyaallah haul Abu Maliki tepat pada 15 Ramadan. Dalam segi 11 15 Ramadan haul Abu Maliki. Nah,
Ini risalah manaqib Sina Khadijah, tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai tulisan pina tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid. Khuwailid ini dikatakan dalam kitab min asyrafi Quraisy, termasuk salah seorang tokoh Quraisy. Bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasab bila bertemu dengan nasab baginda Rasulullah SAW pada datu Nabi yang bernama Qusay. Qusay ini yang terkenal menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibu beliau adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Khalid. Alangkah mulia nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Rasulullah SAW semulia habaib. Beliau digelar As-Sayyidah At-Tahirah. Di bangsa di Arab, di Mekah, beliau terkenal bergelar As-Sayyidah At-Tahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Dikatakan dalam kitab At-Tahirah li taharati siratiha wa naqai sariratiha. Beliau digelar At-Tahirah, seorang perempuan yang suci, karena suci perjalanan hidupnya. Gaya orang jahiliyah yang kurang baik, beliau tidak mengikutinya. Begitu juga beliau gelar Tahirah linaqai sariratiha, karena hatinya bersih. Enggak dikatakan kanat Khadijatu yauma idin awsata ay khairan nisa'i Quraisyin nasaba wa aktaruha malan. Khadijah di saat itu, sewaktu belum lagi berkawin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ada sudah menjadi seorang khairan nisa'i Quraisyin nasaban, sebaik-baik orang bangsa Quraisy, perempuan Quraisy nasabnya. Oleh karena di antara istri Rasul itu yang paling dekat nasab adalah di antara istri Nabi adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Wa aktsaraha mala, beliau yang paling banyak punya harta. Enggak, dalam satu riwayat dikatakan oleh para ulama, saat itu seandainya Mekah itu dijual, dengan beliau bisa membeli dengan kekayaan itu akan Mekah itu. Bayangkan kalau Tanjung udah sama Mekah, kan? Tanjung ini. Kalau kalau ada bupati atau gubernur bisa membeli kota, menukar kota Tanjung ini, wah sudah paling sugih mungkin. Nah itu kekayaan Sayyidatuna Khadijah saat itu. Nah, wa awfarha wa arjahunna aqlan wa ajmalahunna khalqan wa khuluqan. Di dalam kitab Ahsasul Qasas disebutkan wa arjahunna aqlan, beliau itu paling arjahunna di antara perempuan-perempuan Quraisy itu, beliaulah yang paling cerdas akalnya. Jadi bukan sekadar kaya, tapi paling cerdas. Ditambah lagi wa ajmalahunna khalqan wa khuluqan. Beliau sudah Khadijah juga di saat itu ada seorang perempuan wa ajmalahunna khalqan, paling baik perempuan segi khalqan, paling cantik perempuan segi kejadian tubuhnya. Kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah paling tampan di antara manusia, saat itu Siti Khadijah adalah perempuan yang paling cantik. Jadi ini diorang bahari dan kaya pinang di bala dua. Wa khuluqan, bukan segi kecantikannya aja, tapi beliau khuluqan, paling baik akhlak dan perangai budi pekertinya. Ya tepat
Nah, ini diantara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah Kubra, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Di antara berkah macam mana Sayyidah Khadijah ini, itu di antara orang ada yang mengamalkan itu setiap bulan baca. Tepatnya biasanya hidup 11 kan, kalau tanggal kalau tak salah nangguh hidup bahasa Arab sekali, hidup 11 bulan Arab. Lebih-lebih di bulan Ramadan hidup 11 tepat wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Insyaallah akan diberikan kepada kita orang yang mengamalkan itu mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Yang penting rezeki itu berkah. Karena arti berkah itu ziyadatul khair, bertambah baik. Begitu banyak harta, orangnya bertambah dekat dengan Allah. Begitu banyak harta, orangnya kada jauh dengan majelis. Nah, begitu banyak harta, orangnya nggak jauh dengan para habaib, dengan para ulama. Itu namanya rezeki yang berkah. Bukan disibukkan dengan hartanya. Ini kalau orang mengamalkan baca manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra setiap bulan, lebih-lebih paling tidak di bulan puasa. Tepat hari ini kita. Nah, tapi karena untuk undur kenapa ya? 11 kah, 12 kah, sekitarnya kan, 13 kah kan Bapak. Nah, ini kadang terlalu pasnya juga. Apalagi kalau bisa digabung dengan sekaligus haul yang menyusun manaqib ini, Abuya Al-Maliki kan, nah, insyaallah lebih berkah lagi. Nah, insyaallah rohaninya, ya madatnya yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah dan Abuya Al-Maliki, salah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini diantara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Di antara istimewa beliau adalah masih banyak waktu. Kan kalau kita ujar Nabi nih, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki sahabat. Soalnya kata Nabi, lau anna ahadakum, jikalau salah seorang kamu itu ampaka, nah, misla jabal Uhudin, nah, zahaba. Kalau salah seorang kamu itu kata Nabi kalau menafkahkan hartanya seperti gunung Uhud emas, seperti gunung Uhud emas. Gunung Uhud itu jangan kira halus, ya. Wah itu jauh lagi. Nah, apa yang kita ziarahi di Uhud itu bukan sekadar itu, jauh. Emas segunung Uhud itu emas kita nafkahkan di jalan Allah, kita sedekahkan untuk jalan Allah. Itu kata Nabi tidak dapat menyamai sedekahnya para sahabat, walaupun mereka menyerahkan hartanya itu sekedar 1 mud gandum atau separuh mud, anggaplah 1 liter. 1 liter mereka bersedekah di jalan Allah, kita bersedekah segunung Uhud, tetap ganal pahala mereka itu daripada sedekah kita. Sedekah bukan yang pulang segunung Uhud, kita pulang selitarannya mungkin aja jauh. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana perjuangan Sayyidatuna Khadijah. Harta yang beliau miliki itu beliau serahkan kepada suami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jiwanya yang diserahkan, lebih pada itu harta semua kekayaan beliau tadi disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hutang jasa nih. Itu kalau kita hauli kita hutang jasa. Nah, tadi sudah disebutkan hadis Nabi, 1 mudnya mereka kita segunung Uhud kalah. Ini berapa harta yang dimiliki di sini Khadijah? Semua beliau serahkan untuk Rasul untuk perkembangan Islam ini. Nah, jadi ini kalau kita mau melihat bagaimana karamahnya,
Ya kah? Karamatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan sekali lagi tertanam di hati kita mengagungkan beliau dan akhirnya kita juga mencintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita cabut lagi. Ini masa dicabut-cabut. Akan datang bisa aja para santri pakai kitab. Jadi kitab yang diterjemahkan Melayunya oleh Abu Ya Guru Sukri. Bisa kayaknya tahu. Jadi kita baca manakib ini bekitab nang awal bekitab. Jadi karena kalau ada di lain ada macam manakib, minta awal juga santri. Kami di pondok nih setiap tahun tadi mungkin 2-3 malam belum menamatkan kitab ini. Jadi dibaca setiap tahun karena setiap tahun ada santri yang baru. Nah, jadi mulai dalam kali kita baca, malam ini dibaca lagi, entah tamat malam besok. Jadi selembaran ini diupayakan satu lembar ya sekitar inilah sehari atau 2 hari. Jadi karena bisa aja baca dulu selembar karena jadi bertamatnya pas haul. Dan karena ini Abu Ya sudah dapat izin untuk menterjemahkan beliau. Jadi bahasa Malaynya sudah ada. Di antara keistimewaan beliau, santai aja kita lah. Karena sama ada bakal karingan nih. Kalau terlalu cepat kan bisa taring juga. Beliau adalah orang yang pertama beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Di kalangan perempuan, di kalangan laki-laki, ya kah? Paling duluan beriman dengan Rasul adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nomor 1. Ini juara nomor 1. Pertama beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki-laki kan kalangan pemuda Imam Ali. Kalau di kalangan orang tua laki-laki Abu Bakar. Kalau dengan kalangan perempuan Sayyidatuna Khadijah. Tapi di antara yang semua itu yang lebih duluan tetap adalah beriman dengan Rasul Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan di kalangan perempuan setelah Siti Khadijah ini yang beriman adalah yang masuk duluan adalah Ummul Fadl, istrinya Sayyiduna Abbas dengan Asma bin Abi Bakar. Jadi di kalangan perempuan dalam kitab wa awlu mra'atin aslamat ba'da Khadijata Ummul Fadl zaujul Abbas wa Asma bintu Abi Bakr. Jadi kalau perempuan setelah Siti Khadijah yang dulu beriman adalah Ummul Fadl, istrinya paman Nabi yang bernama Abbas, dan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakrin, saudari daripada Sayyidatuna Aisyah. Nah, ini diantara yang pertama beriman. Allah telah meringankan beban yang berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berimannya Sayyidatuna Khadijah. Dan Allah melonggarkan dari setiap kesusahan. Sayyidatuna Khadijah selalu mendatangkan ketenangan pada jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan istri Nabi Khadijah ini. Beliau selalu mendatangkan ketenangan kepada jiwanya Nabi. Banyaknya dalam awal perjuangan ini rintangan dan halangan yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Nabi ngomong dengan sendiri, udah wajar cemburu itu. Nah, bukan cemburu buta. Nah, aku kepingin juga seperti Khadijah itu. Sampai ngomong, ya Rasul, tidaklah Khadijah itu melainkan seorang nenek yang tua yang telah Allah gantikan kepadamu seorang perempuan yang lebih yang gadis yang lebih bagus daripada Khadijah. Langsung Rasul mengatakan, la, tidak wahai Aisyah, Allah tidak akan pernah menggantikan seperti Khadijah. Dia beriman kepadaku saat orang lain belum beriman. Dia membantu kepadaku di saat orang lain sedang memusuhi akan aku. Maka itu tidak bisa, kata Rasul. Nah, sampai kecemburuan itu di Siti Khadijah suatu hari
hibat aku pada mamamu tuh Khadijah itu. Hibat mama ini nah pada mama Khadijah itu. Soalnya aku dikawini oleh Nabi, aku gadis. Kan? Nah, sedangkan mamamu janda. Kan sudah dia pernah kawin sebelumnya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah menangis, lapor dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa bergaya-gayaan aja ya juga. Bau urahan sedikit-sedikit aja. Nah, Nabi itu dalam kehidupan rumah tangga kadang terlalu tegang. Bahkan terkadang Nabi dengan Aisyah itu, sudah Aisyah itu kadang Nabi, yo sudah Aisyah aja Nabi. Kita belajuan buka. Belajuan buka di rumah. Mata punya kadang kadang orang lain. Belajuan buka. Begitu 1, 2, 3 jalan Siti Aisyah lari buka duluan Siti Aisyah. Mana ulang. Balik lagi sekali ya Nabi. Balik Nabi. Belaju dah selaju Nabi juga. Nah, jadi Nabi sama ada satu-satu. Nah, mungkin dari Nabi satu-satu padahal kan menang kedua-duanya Nabi. Nah, jadi Nabi itu bisa menghibur luar biasa. Nah, makanya rumah tangga Nabi itu dikatakan baiti jannati. Rumah tangga adalah surgaku kata Nabi. Ini bijaksananya seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapor dengan Rasulullah tadi. Mama Aisyah tuh ngomong hibat Sidin ya pada mama ulun Khadijah. Sidin kawin lawan pian ya gadis, sedangkan mama ulun Khadijah kawin lawan pian janda. Ya Sidin hibat Sidin pada mama. Bujur pada anak. Jawab datangi pulang. Bujur pian mai, dan sahabat pian. Tapi hibat mama lagi pada pian. Jawab. Kenapa hebatnya? Bujur pian kawin gadis tapi abah duda. Abah sudah pernah kawin. Sedangkan mama, ya kah? Mama janda tapi abah bujang. Nah berarti hebat mama ulun juga dapat nang bujang. Lapor pulang dapat pulang. Malah pati pulang Siti Aisyah, apa Siti Fatimah dengan Sayyidatuna Aisyah. Bujur mai, bujur pian mai, hibat pian pada mama ulun tapi hibat mama ulun lagi berpian. Jadi katakan tadi pian kawin, pian bujang, tapi mama abah jangan abah duda, abah kada bujangan. Sedangkan mama ulun, ya kah? Mama janda, tapi abah ulun bujang, berarti mama dapat bujang. Hebat mama ulun lagi. Lalu jadi Siti Aisyah tak berheng. Kada kita nak amuk kan ada. Ini begaya. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, berterima kasihlah kamu kepada orang yang melajari ikam ini. Ini pasti itu Tuhannya melajari ini. Jadi rumah tangga Nabi itu luar biasa. Ya kah? Kadang terlalu tegang serius harus enggak. Jadi ini yang perlu kita lihat juga bagaimana tadi rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rumah tangga yang penuh berkah. Nah, masih ada waktu apa kita tahlil sudah aja juga. Ya kah? Supaya kita mendapatkan sekali lagi kalau indah dzikrus salihin tanzidur rahmah, apalagi ini termasuk tokohnya seorang perempuan yang salihah bahkan mengeluarkan juriyat yang salih dan salihah, maka tentu kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara keistimewaan Siti Khadijah. Nah, ini masih baca-baca terus. Bahwasanya beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Nah, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, Sayyidatu Nisa'il Alamin Maryamu summa Fatimatu summa Khadijatu summa Asyatu imratu Fir'aun. Kalau dalam hadis yang lain dikatakan riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, suatu hari khatta Rasul sallallahu alaihi wasallam arba'atu khututin. Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Nabi menggaris 4 garisan. Menggaris 4 garis. Nah, di tanah di garis sampai 4 garisan. Lalu ujar Nabi,
Emangnya Nabi afdalu nisa'il illa fil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam ibnatu Imran wa Asyatu imratu Fir'aun. Tokoh perempuan di surga nanti ada 4 orang. Nah, pertama Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Fatimah bintu Muhammad, yang ketiga Maryam bintu Imran, keempat Asiyah imra'atu Fir'aun. 4 orangnya tokoh perempuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan Khadijah adalah sekaligus hidupnya yang masih indah, bahwa semua putra putri Rasulullah SAW adalah dihasilkan dari Khadijatul Kubra kecuali anak Nabi kita yang bernama Ibrahim. Nabi punya anak 7 orang, sebagaimana yang sering kita baca di Aqidatul Awam. Baca Aqidatul Kurang Bahiri naram nyambat Abdu Ubis. Kalau di kampung, ya kah? Kada tahu Aqidatul Awam nih. Orang tahunya, tahulah Aqidatul Awam, kada tahu. Orang tahu Abdu Ubis. Dan bahir orang di kampung-kampung, ada tuan gurunya tuh hafal. Nah, kada bisa mengaji kan hafal. Karena ini tiket surga. Kalau orang hafal Abdu Ubis ini dan seterusnya, sebagaimana yang dimimpikan kepada Syekh Ahmad Marzuki begitu memimpi dengan Nabi, kalau orang akan hafal Abdu Ubis ini, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, artinya dijamin mati ini satu benteng supaya iman kita terjaga. Kita harus ada bisik. Karena bulan puasa ini kita doa pasti doa iman. Nas'alu Allahumma ja'alna bil iman diwitirlah nasal keimanan. Kenapa? Karena iman itu bisa melayang. Orang mak Islam KTP-nya dia ngaku beriman, bisa di akhir hayat itu imannya melayang. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana bersisa Bal'am bin Ba'urah di zaman Bani Israel, bersisa itu punya murid lebih 60.000, dan semua murid 60.000 bisa terbang. Jadi kalau murid 60.000 jangan bangga dulu, ya kah? Apalagi 10.000 aja kalah dengan bersisa 60.000, dan 60.000 itu bisa terbang. Kita gurunya nggak bisa terbang. Aneh. Tapi ternyata entahlah problemnya macam-macam, ini iman melayang. Begitu juga Bal'am bin Ba'urah. Oleh karena itu yang dikhawatirkan oleh para ulama, orang-orang saleh, satu saja adalah iman itu, ya kah? Supaya mati beriman, itu yang dijaga. Nah, kalau hafal Abdu Ubis orang beri insya Allah jadi berhikmat menghafalin untuk Tuhan. Santri sudah hafal kalau. Dan ujar guru ulun juga, kalau hafal Abdu Ubis santri insya Allah itu dapat memudahkan cepat terbuka futuhul arifin. Jadi itu termasuk sarana untuk dapat futuh cepat terbukanya futuhul arifin, ilmu yang berkah, ya kah, pahaman yang kuat, diantara dengan berkat menghafal Abdu Ubis. Di Abdu Ubis disinggung wasab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadz-dzukuri, itu ada 7 orang putra putri Nabi kita. Kita ulang sebentar tahun saja ada negeri ingat. Nabi itu punya anak 7. Ini supaya kamu bulik tadi. Nabi punya anak tuh. Ada kan tahu anak Nabi ada tahu. Nah, lah Habib jangan tahu Habib. Cuma alhamdulillah kita di Kalimantan nih dengan berkat di antara perjuangan guru sekumpul, di antaranya banyak mengenalkan bagaimana keistimewaan akan juridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi 7 anak Nabi kita, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah 4 perempuan. Nah 7 ini semua dihasilkan 6 orang dari Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. 1 orang anak Nabi kita yang laki-laki bernama Ibrahim, itu meninggal lagi halus. Misalnya anak yang lain meninggal halus, laki yang meninggal halus. Nah yang 6 termasuk Sayyidatuna Fatimah dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dari Sayyidatuna Fatimah lah melahirkan nih para habaib, para syaraib, para syarifah.
Nah ini di mana-mana ya para wali songo kan, ya kah? Nah itu mereka keturunannya habaib. Nah, ya tuh, yang jelas 8 lah di antara wali songo itu. Nah, yang mereka itu keturunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus bagaimana juga di mana-mana kan, makom yang besar adalah anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini istimewanya. Nah, jadi kadang-kadang cukup mungkin melihat kayak sama Khadijah, bagaimana kita melihat orang-orang dari keturunan beliau. Nah, di antaranya, ya, jam 6 seperempat ya, masih ada waktu kalau. Nah, kita menggunakan waktu, ya supaya nambah ilmu. Cuma jangan jepang, tertinggal berbuka juga. Nah, ini boleh tijam aja juga, ada pian, ya tijam tenang aja pian. Di antara keistimewaan Khadijah ialah bahwa Allah Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh telah berkirim salam kepada Khadijah melalui Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala berkirim salam. Ya pian Pian Jokowi datang tadi kirim salam, walaupun kada menemui pian, bisa toko hing daros kok. Guring gitu toko hing daros. Nah, di Allah Rabbul Alamin kirim salam kepada Sayyidatina Khadijah lewat Jibril alaihi salam. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Ujar Jibril menemui Nabi berdahulu. Ujar Jibril berdahulu, wahai Muhammad. Karena Jibril datang lawan Nabi itu paling banyak. Dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah itu disebutkan Nabi kita tuh paling banyak disahabati oleh Jibril. Nah, sebanyak Nabi itu 24.000 kali. 24.000 kali Jibril datang lawan Nabi. Sedangkan lawan Nabi Adam 12 kali ya. Nah, lawan Nabi Idris 4 kali, lawan Nabi Nuh 50 kali, lawan Nabi Ibrahim Jibril turun, ya kah? Kumpul Nabi 42 kali. Lawan Nabi Musa ada banyak sedikit, 400 kali. Lawan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 24.000 kali. Makanya kan satu hadis diriwayatkan Umar, Nabi sedang belajar dengan murid-murid, ya kah? Nah, Sina Umar juga hadir, datang seorang laki-laki. Kalau dikatakan oleh Sina Umar orang itu jauh, ya kah? Tidak ada bekas perjalanan jauh. Jika datang jauh nih kan, bagi Sina motor ada bekas hujanan biasa segalanya. Nah, dikatakan orang Parak, salah seorang pun di antara kami, ya kah, tidak ada yang mengenalnya. Padahal santri, saya juga ada mengenalnya. Guru makinnya kali juga. Anehnya orang itu datang langsung ke hadapan Nabi, duduk di hadapan Nabi, bersampuk pulang pahanya dengan paha Nabi. Ya pian, datang kali ini nah, sampuk paha dengan paha ulun pian bingung dah. Setelah itu pulang, tangannya memegang ke paha Nabi. Berapa kali aneh sudah. Setelah itu bertanya lagi aneh-aneh. Apa Islam? Jawab oleh Nabi. Apa iman? Jawab oleh Nabi. Pulang terakhir, ya kah? Mata sa'ah. Nah, apabila kiamat. Kiamat pulang jauh-jauh orang bahir itu apabila kiamat kan. Nah, walhasil ringkas dalam kitab hadis arba'in itu bertanya macam-macam. Pulang. Setelah pulang, Nabi bertanya, wahai sahabat, tahu lagi kamu datang tadi? Nang datang bersambut tadi. Nomor siap sudah nek. Ini perlu kita murid itu siap juga orang datang tadi lihat dulu juga. Nah, begitu siap, tahu lagi kamu? Tahu. Itu ujar Nabi Jibril. Jibril alaihis menyerupa orang biasa. Jibril. Nah, kalau sekarang tuh mungkin Jibril, ya kah? Mungkin yang datang sering mungkin Nabi Haidir. Yang sering kali datang Nabi Haidir termasuk Habib Saleh Tanggul. Itu beliau termasuk orang yang istilah dikatakan nih bersahabat lawan Nabi Haidir. Makanya datang macam-macam tuh rupanya. Bila tas hari ini pas Nabi Haidir salah datang, bisa kualat kena.
Nah ini. Nah tadi Jibril datang. Jibril Khadijah akan datang bawa lauk makanan. Bila ia datang kepadamu, ucapkan salam atasku, salam dari Tuhannya dan salam daripadaku. Padakan salam dari Allah, salam dari aku juga Jibril. Maka begitu datang Khadijah, Nabi sampaikan. Nah, salam dari Allah, salam dari Jibril. Beliau menjawab, Allah yang bernama salam, daripadanya salam, dan terhadap Jibril salam. Wah, ini alimnya si Aisyah kan menjawab salam tadi. Salam Allah yang bernama salam, daripadanya salam, dan atas Jibril salam. Kita mah dua orang kirim salam rajin, sana kirim salam ya kah. Nah, pasti dijawab alaika wa alaihis salam. Sana kirim salam sama tatamu aku kirim salam alaika atas engkau wa alaihis atau alaika wa alaihas salam kalau perempuan. Nah itu maksudnya atau di antaranya nih. Nah, terakhir bukan masih ada jamnya. Sayyidatuna Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang diangkat yang paling sahih. Ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelum hijrah. Ada bahkan yang mengatakan 7 tahun sebelum hijrah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan jenazahnya. Nabi kadang ikut menyolatkan salat jenazah karena salat jenazah belum disyariatkan. Karena salat jenazah, ya salat 5 waktu dulu terjadinya Isra Mi'raj. Salat 5 waktu Isra Mi'raj, sedangkan wafat sebelum Isra Mi'raj. Tapi Siti Khadijah ini beliau telah ikut dengan Nabi salat. Nah, salat dan Jibril mengajarkan kepada Nabi cara wudu, maka Nabi pun ajarkan kepada Khadijah cara wudu, setelah itu dan salat. Maka beliau ini orang yang pertama ikut dengan Nabi salat. Nabi sebelum perintah salat 5 waktu itu salat menjalankan sebagaimana syarat nabi-nabi yang dahulu. Begitu juga syarat Nabi Musa, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Itulah Nabi kerjakan juga. Ya, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Dan Nabi kalau Jibril berwudu pun berwudu. Sebagian dari tentang itu di kitab ini ada di mana ini. Nah, maka Sayyidah Khadijah istimewa. 4 salat lawan Nabi sudah dengan salat 2 rakaat tapinya pagi 2 sore dan cara berwudu ikut boleh berwudu sebenarnya diajarkan langsung gurunya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini luar biasa Khadijah. Nah Nabi kadang menjalankan salat jenazah. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburnya Siti Khadijah, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya, dan adalah itu keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung turun mengubur, naik meratakan tanah di pekuburan Siti Khadijah. Mana lain kan? Nabi duluan meninggal. Hari ini Nabi duluan meninggal. Apa Nabi Siti Khadijah duluan meninggal. Dan luar biasa. Ini karamah yang luar biasa yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Khadijah Kubra. Mudah-mudahan kita dapatkan berkah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fahati ridwani 'alaiha wa amidna bi asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan sebuah ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Mudah-mudahan dengan ada manfaat tadi Allah tumbuhkan di hati kita dan anak cucu kita mahabbah cinta akan orang saleh, dan lebih cinta akan Sayyidatuna Khadijah, cinta akan Rasulullah, cinta akan juridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta akan ulama yang merupakan mereka itu penerus parasahnya Rasulullah sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam. Yang membantu acara ini mudah mendapatkan keberkahan hartanya, keberkahan umurnya, keberkahan keluarganya, dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal. Kita yang hadir semua mudah-mudahan juga diberikan Allah Ta'ala panjang umur, mudah-mudahan bertemu lagi di tahun akan datang yang ada dalam sehat walafiat, mudah-mudahan dimudahkan rezeki yang halal dan dihindarkan dari segala bala musibah dan bencana dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kita memperingati dan membacakan manaqibnya Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.